Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bersama saya Irfan. Kalau teman-teman yang klik video ini termasuk orang yang ingin menjadi Android developer tapi masih bingung mau mulai dari mana, tonton videonya dulu sampai habis. Untuk menjadi Android developer itu pada dasarnya juga tidak terlalu sulit ya. Yang penting kalian mempunyai niat yang benar-benar niat dan mau meluangkan banyak waktu untuk belajar secara konsisten. Dan tempat untuk belajar saat ini pun juga banyak sekali, baik itu dari YouTube ataupun dari artikel-artikel di Medium misalnya. Dan bahkan sekarang banyak platform kursus online, baik yang berbayar maupun yang gratisan. Dan tidak menutup kemungkinan dari kalian merasa udah banyak belajar dari YouTube, udah banyak nonton tutorial tentang Android, udah banyak baca artikel-artikel tentang Android, tapi masih merasa belum cukup, belum terarah. Teman-teman nggak perlu khawatir karena kali ini kita akan share jalur belajar atau biasa disebut dengan roadmap menjadi seorang Android developer. Baik teman-teman, di sini saya informasikan kalau Android yang kita gunakan di sini adalah Android natif ya, bukan Android hybrid. Nah, kalau teman-teman nanya kenapa menggunakan Android natif, saya bisa umpamakan kalau teman-teman bekerja secara multitasking dan single tasking. Keduanya itu mempunyai kualitas hasil pekerjaan yang pasti berbeda ya. Nah, di sini hybrid itu saya umpamakan kalau teman-teman kerja multitasking dan kalau native kerja single tasking. Oke, yang pertama alur belajar yang perlu teman-teman harus kan adalah memilih bahasa pemrograman yang dipergunakan. Kalau di pemrograman Android khususnya native itu terdiri dari dua bahasa pemrograman yang biasa dipergunakan ya. Yang pertama yaitu adalah Java. Java ini termasuk udah lama ya kita pergunakan untuk membuat sebuah aplikasi Android. Namun saat ini kita sudah bisa menggunakan pemrograman Kotlin. Kotlin ini juga pemrograman yang dikembangkan dari Java yang mempunyai keunggulan jauh lebih banyak ketimbang Java karena kode base-nya juga jauh lebih ringkas dan mempunyai banyak keunggulan yang lain timbang penggunaan bahasa pemrograman Java. Oke, selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui setelah memilih bahasa pemrograman yaitu mencoba mempelajari mengenai Android fundamental. Nah, sebagai awal teman-teman harus mempunyai sebuah IDE ya atau Interface Development Environment. Nah, di sini kalau untuk langsung melakukan pengembangan Android bisa menginstal Android Studio. Android Studio ini merupakan IDE dari JetBrains yang didukung oleh Google untuk pengembangan sebuah aplikasi Android. Nah, di situ teman-teman bisa langsung belajar mengenai basic Kotlin. Basic Kotlin ini jika teman-teman memilih bahasa pemrograman Kotlin ya, bisa mempelajari bagaimana membuat sebuah variabel, tipe-tipe variabel, tipe jenis data, control flow yang di dalamnya terdapat penggunaan if else, perulangan for, while, do while, dan sebagainya. Apalagi setelah itu teman-teman perlu juga belajar mengenai Kotlin OOP. Apa itu OOP? OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Jadi nanti teman-teman bisa belajar tentang bagaimana membuat sebuah kelas, interface, dan sebagainya. Setelah itu di sini teman-teman perlu mengetahui juga mengenai Kotlin Generic dan penggunaan Kotlin Coroutines. Oke, lanjut dari fundamental, di sini teman-teman udah bisa langsung membuat sebuah project, mungkin project sederhana ya, dengan menggunakan komponen-komponen dasar dari sebuah aplikasi Android. Apa-apa komponen dasar tersebut? Yang paling pertama adalah activity. Jadi teman-teman bisa pelajari bagaimana membuat sebuah activity, menghubungkan antara activity yang satu dan yang lainnya menggunakan intent dan mempelajari bagaimana life cycle dari sebuah activity. Di dalam activity biasanya juga terdapat sebuah fragment ya. Fragment ini sebenarnya fungsinya secara umum hampir sama dengan
dengan activity, cuma fragmen ini biasanya berada dalam sebuah activity. Dalam sebuah activity bisa terdiri dari beberapa fragmen. Di dalam fragmen biasanya terdiri dari beberapa view dan view group. Di dalam view group pun juga terdiri beberapa jenis-jenis view seperti edit tag, text view, button, image view, recycle view, dan lain sebagainya. Dan nanti teman-teman juga akan mempelajari jenis-jenis layout seperti linear layout, relative layout, frame layout, ada constraint layout. Dan selanjutnya adalah bagaimana teman-teman bisa menggunakan sebuah style dan theme. Jadi style ini biasa dipergunakan untuk bagaimana mengubah dari penampilan sebuah view maupun dari sebuah UI di sebuah fragment ataupun di activity. Oke, lanjut lagi. Teman-teman perlu mempelajari juga mengenai penggunaan library ya, bagaimana menambahkan sebuah library ke aplikasi. Contohnya library dari Glide. Glide ini adalah sebuah library untuk meload gambar image ke dalam sebuah view. Nah, selanjutnya debugging. Nah, di sini debugging adalah cara untuk menemukan sebuah error dalam sebuah aplikasi dan mencari solusinya. Dan yang terakhir untuk komponen-komponen dasar itu di sini ada view binding. Nah, view binding ini adalah teknik untuk bagaimana menempelkan atau memasang sebuah view ke dalam sebuah UI atau dalam sebuah layout. Nah, itulah komponen-komponen dasar yang mungkin perlu teman-teman pahami. Setelah itu bisa lanjut ke bagaimana penggunaan sebuah navigation. Nah, di sini navigation ini terdiri dari beberapa macam ya. Ada button navigation, ada juga tab layout with view pager. Nah, tab layout ini biasanya kita gunakan untuk menggunakan beberapa halaman dalam sebuah fragmen. Nah, dalam bentuk tab ya berarti. Oke, selanjutnya ada navigation component. Nah, navigation component ini adalah sistem bagaimana menavigasi sebuah view atau beberapa activity atau fragmen. Jadi nanti untuk menavigasi dari satu activity ke activity lain itu menggunakan sistem navigation component. Selanjutnya, penggunaan option menu dan action bar. Option menu ini biasa kita gunakan untuk membuat menu-menu tambahan ya. Nah, nanti dalam menu itu terdapat link-link ke sebuah fitur atau fitur-fitur tambahan seperti setting, profile, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengenai navigation driver. Nah, contoh navigasi ini biasanya terletak di sebelah kiri dengan rentetan banyak menu yang disusun secara vertikal. Oke, kita lanjutkan ke storage. Jadi, storage ini tidak kalah penting, teman-teman harus pelajari dan ada beberapa macam storage yang biasa dipergunakan dalam pengembangan aplikasi Android. Yang pertama itu share preference, ada room, ada on-set instance state, data store, dan ada SQLite. Lanjut dari itu, teman-teman pelajari juga mengenai background process. Nah, background process ini biasanya kita menggunakan sistem asinkronous. Kalau di Kotlin itu menggunakan coroutine flow. Apalagi setelah itu pelajari juga mengenai work manager, penggunaan API, dan parsing JSON. Biasanya kita menggunakan library retrofit. Oke, lanjut dari itu di sini teman-teman sudah bisa mempelajari Android Jigpack ya. Jigpack itu sebenarnya adalah pustaka atau kumpulan beberapa library yang biasanya digunakan dalam pengembangan aplikasi Android ya. Yang pertama adalah arsitektur komponen. Nah, di mana arsitektur komponen ini terdiri dari pattern yang biasa digunakan yaitu MVVM ya. MVVM adalah model view model dan selanjutnya teman-teman bisa mempelajari penggunaan view model, penggunaan repository dan injection. Nanti teman-teman kalau mempelajari injection bisa menggunakan library dari Ledger, Coin, Ledger Hill, dan selanjutnya penggunaan live data, raw query pada room, dan paging. Oke, selanjutnya ada belajar mengenai clean arsitektur. Apa itu clean arsitektur? Nah, sistem ini biasa dipergunakan untuk membuat kode pemrograman jauh lebih ringkas, lebih handal, dan mudah dibaca oleh para developer. Setelah itu ada reactive programming. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari tentang cara penggunaan coroutine flow untuk Kotlin dan RxJava untuk bahasa pemrograman Java.
Next, ada continuous integration. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari mengenai VCS ya, version control system yang biasa disebut dengan Git. Nah, kita bisa menggunakan library dari GitHub, GitLab, ataupun Bitbucket. Sedangkan untuk tools-tools yang biasa digunakan untuk continuous integration itu ada dari library Jenkins, Circle CI, dan Travis CI. Selanjutnya adalah testing atau pengujian. Nah, di testing ini terdapat dua kategori, ada unit testing dan UI testing. Unit testing ini biasanya dipergunakan untuk menguji bisnis logic dari sebuah aplikasi ya, yaitu menguji mengenai fungsi-fungsi dari sebuah aplikasi, apakah berjalan sesuai dengan rencana atau enggak. Nah, biasanya kita di sini menggunakan library dari JUnit dan Mockito. Sedangkan UI testing dipergunakan untuk menguji tampilan view dari sebuah aplikasi. Apakah dari suatu action yang kita lakukan di aplikasi sudah memunculkan view yang kita harapkan. Dan library yang biasa dipergunakan di sini adalah ada library dari Espresso. Lanjut ke performance. Nah, performance di sini ada beberapa kategori yaitu render performance, computing performance, memory performance, dan baterai performance. Lanjut ke masalah security. Nah, security ini merupakan sesuatu hal yang tidak kalah penting ya. Nah, dari security kita bisa mempelajari tentang encryption, obfuscation, dan SSL pinning. Dan selanjutnya, apa yang perlu teman-teman lakukan? Yang pertama adalah teman-teman harus memperbanyak latihan pengembangan aplikasi dengan berbagai macam studi kasus, banyak belajar tentang update informasi-informasi tentang Android, sehingga bisa meningkatkan jam terbang teman-teman dalam pengembangan aplikasi Android. Nah, demikian yang saya bisa sampaikan mengenai alur untuk menjadi seorang Android developer. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, jika ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.